Hey, apa kabar? Kami harap semuanya baik ya. Harimu, perasaanmu, kesehatanmu. Tapi, kalaupun sedang tidak baik, kami harap kamu sabar. Kamu kuat, kamu semangat. Ngomong-ngomong tentang kabar yang sedang tidak baik, kami yakin kita semua pasti sepakat kalau sedikit atau banyak, kegagalan menjadi salah satu pemicu hari, perasaan, bahkan kesehatan menjadi tidak baik. Kita semua tidak bisa menyangkal bahwa karena gagal, seseorang bisa terkena stres. Karena gagal, seseorang bisa terserang depresi. Maka, hal pertama yang perlu kita selaraskan adalah pemahaman bahwa gagal itu wajar, bahwa gagal itu manusiawi. Aku, kamu, kita semua pernah gagal. Bagiku, kegagalan adalah sebuah titik perubahan terbesar dalam hidup. Mulai dari bagaimana aku menyikapi peristiwa, hingga bagaimana aku harus bertahan dari segala keterpurukan. Bukan hal yang baik memang, karena gagal bukan sekedar mengecewakan diri sendiri, namun terkadang orang di samping kita ikut merasakan. Kegagalanku berawal dari rasa percaya diri. Aku yang sebenarnya tahu hal itu terlalu sulit untuk raih, namun terlalu yakin untuk tetap berusaha. Meski dengan sadar tahu kalau banyak hal sudah kukorbankan, termasuk waktu, uang, dan banyak hal. Ku sebut saja kegagalanku adalah perihal mencari universitas terbaik dengan jurusan terbaik. Tidak masalah memang bagiku untuk terus berusaha, tapi terlalu berat melihat ibu dan ayahku menanggung rasa khawatir. Namun, kegagalanku membawaku lebih dekat dengan rasa bersyukur. Tidak kuduga semua hal yang kurasa tidak akan sebaik yang dulu kuusahakan, ternyata lebih baik beribu kali untukku. Tuhan seperti memberikan jalan dan lengkap dengan petunjuk menuju arah tujuannya. Dan rasa khawatirku tentang masa depan mulai sedikit reda. Orang lain mungkin menyebutnya dengan bangkit, namun bagiku semua seolah sudah diatur dari awal oleh Tuhan. Seperti memang ada sebuah proses untuk mendewasakan diri saat itu. Dan aku terhenti pada kesimpulan untuk terus mengambil setiap langkah yang aku yakini dan belajar untuk menerimanya dengan baik. Satu hal penting lagi yang kutemui. Hal itu adalah bagaimana Tuhan selalu adil dalam memberikan tempat terbaik bagi kita. Dan aku mempercayai hal itu. Akhirnya, aku tahu pasti karena akan selalu ada hal baik apabila kita menyikapi dengan baik, dan akan ada hal yang lebih besar apabila kita mau berusaha lebih maksimal. Itulah cerita kegagalanku. Memang menyakitkan untuk mengalaminya, tapi percayalah akan ada hal baik setelahnya. Ya, begitulah. Maka, saat gagal, tidak apa untuk bersedih sementara. Bersedihlah. Bersedihlah sampai kau puas. Luapkan semua amarah dan kecewamu hingga habis. Setelahnya, sini. Mari kita pikirkan. Bukankah kita hebat? Kegagalan adalah bukti, bukan? Bukti bahwa kita bukan pecundang yang hanya berani bermain dalam pikiran. Kita manusia hebat karena kita mau mencoba bertindak. Maka, hal kedua yang perlu kita selaraskan lagi adalah posisi memandang. Mari bergerak ke kanan untuk melihat dan menyadari bahwa gagal bukan tanda kita lemah, bahwa gagal bukan tanda kita kalah, bahwa gagal bukan tanda kita bodoh, dan bahwa gagal bukan tanda kita telah berakhir. Hey, cerita kita belum sampai di halaman terakhir. Kegagalan hanya 1 atau 2 halaman yang sengaja dibuat kasar oleh Tuhan. Tujuannya
Ya, tidak lain untuk mengasah kemampuan menulis kita agar semakin rapi ketika kita harus menulis di halaman selanjutnya. Jadi, oke, untuk kita semua, ayo berdiri, tegapkan badan. Kita harus paham bahwa kita hanya perlu saling menggenggam untuk melangkah lagi.